Allah Subhanahu wa taala memberikan kita itu tidak tara, bagaikan saking debu, lebih debu sampai nggak terbilangnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Hendra Sandrian Jakadut. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa as'alatukum wa ikam amin ba'du. Jadi kepada teman-teman yang saya hormati dan saya cintai juga, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dikasih kemudahan Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih jasmani, rohani kita, terus dikasih kemuliaan rezeki, kemuliaan jasmani, kemuliaan kesehatan, semua yang Allah berikan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Habib tertinggi Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa kepada keluarganya dan para sahabatnya dan para tabi'annya sampai kaum al-jajah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi saya di sini akan memberikan yaitu ciri-ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu imtisalu amrillah wa ijtinabun nawahi, laksanakan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Jadi banyak yang kita harus dilaksanakan, yaitu sholat, zakat, puasa, mengaji, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, mengaji. Itu rukun Islam nomor kelima. Juga banyak seperti yang harus kita laksanakan juga ya, sangat luar biasa, banyak banget. Sedekah, terus sedekah jariah, terus kita sholat 5 waktu nggak pernah telat. Jadi insya Allah kalau kita menuruti yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan jadi orang-orang yang beriman, maka kita akan menjadi orang yang berhusnul khotimah nanti di yaumul qiyamah, nanti pas kita syaratul maut ditetapkan iman dan Islam Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada para jamaah semuanya, hadir dimanapun berada, ciri-ciri orang beriman itu sangat banyak banget. Yang ke satu sabar, terus yang kedua syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terus yang ketiga dia selalu malu terhadap yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, terus dia selalu mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu imtisalu amrillah wa ijtinabun nawahi, yaitu laksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam sabar juga mengatakan yaitu innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya orang sabar itu disayang Tuhan. Jadi insya Allah sabarkanlah diri kita dalam hidup ini, karena hidup di dunia ini cuman ada 2 motif, yaitu sabar dan bersyukur. Karena di dalam Al-Quran mengatakan la in syakartum ala azidanakum inna kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kamu syukur kepada nikmati kami, kata Allah, maka kami akan menambahkan itu nikmat. Tapi kalau kamu kufur kepada nikmati kami, maka kami akan memberikan siksa yang pedih. Jadi kepada teman-teman sekalian, syukuri apa yang ada hidup di dunia ini, terus jauhi larangan Allah, insya Allah akan berkah. Jadi barang siapa yang bersyukur akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita nggak yakin, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita itu tidak tara, bagaikan saking debu, lebih debu sampai nggak terbilangnya kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mengucapkan alhamdulillah.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi barang siapa yang suka bersyukur kepada Allah akan diberikan kenikmatan dan diberikan pahala dan rezeki yang berlimpah-limpah. Banyak orang yang tidak bersyukur kepada nikmat yang tidak diberikan oleh Allah, maka mendapatkan siksa yang pedih. Jadi semisal kita punya uang, ibaratkan 20.000 apa 50.000, paling besar 50.000, tapi kita bersyukur kepada Allah penghasilan kita cuma 50.000 per hari. Tapi kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segitu cukup. Ya, kalau kita bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita nggak bersyukur kepada Allah, maupun 1 juta, 2 juta, 100 juta, kalau kita nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang di pikiran kita hanyalah sempit dan pusing, dan kita selalu berkurang. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Jadi sebelum kita mengenal tentang Islam, harus dalemin dulu tentang Islam itu bagaimana. Belum tentu kita yang sehari-harinya sok pintar, sok gagah, sok perkasa, itu belum tentu di hadapan Allah itu baik. Jadi orang-orang yang bersyukur kepada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka nggak akan pusing, mereka nggak akan stres, mereka nggak akan pernah merasakan bahwa jati dirinya itu selalu kurang, tapi selalu penuh. Karena apa? Karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau apa sih hidup di dunia? Karena hidup di dunia cuma bentar. Para jamaah sekalian, bentar banget, sekejap mata. Dan kita mau apa juga, kelamaan hidup di dunia itu gak akan lama. Sadarlah, jangan sampai terlalu larut di dunia ini. Perbanyaklah zikir, perbanyaklah sholawat, perbanyaklah ilmu pengetahuan tentang Islam. Niscaya Allah akan memberikan kenikmatan itu, dan Allah akan memberikan semua hal yang Allah berikan kepada kita semua, karena kita suka melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terus orang-orang bagaimana sih caranya agar iman kita agar kuat? Ya gampang. Kita niatkan dan paksakan, rajin ibadah, sabar dalam menghadapi cobaan, syukuri apa yang ada, selalu bantu orang yang gak mampu, semisal kita mampu. Paksakan. Kita gak ikhlas gak ridho, kita belajar ikhlas. Karena kalau kita nunggu ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kapan? Karena diri kita sendiri yang merubah semuanya itu. Jadi para jamaah sekalian, hidup di dunia itu cuma sekejap mata. Saking sekejap mata itu, ibaratkan antara siang dan malam itu cuma bentar. Tapi ini ibaratkan sekejap mata itu antara berkedipnya mata. Saking cepatnya dunia ini. Makanya juga seberapapun masalah kita, kalau dilandasi dengan zikir kepada Allah, dengan sabar, dengan syukur, insya Allah akan makmur, insya Allah akan manjur, dan insya Allah akan munjur gitu. Jadi kapan ada orang yang kisahnya susah dalam hidupnya, akan tetapi dia sering bersyukur kepada nikmat Allah dan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya itu enteng-enteng aja, biasa aja. Dan bahkan apa sih yang dibawa, katanya mereka, cuman hidup itu cuman bentar. Maka dari itu perbanyaklah ibadah, perbanyaklah sholawat, perbanyaklah zikir, dan harus seimbang hidup itu. Ya kerja barengan dengan ibadah. Waktunya ibadah, waktunya kerja. Jangan sampai dunia melalaikan ibadah. Karena ibadah yang akan sampai ke akhirat nanti, yang akan menolong kita, yang akan menjadikan syafaat di yaumul qiyamah, yang akan memberikan kita syafaat, yang akan memberikan kita nanti naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang melaksanakan perintah Allah,
dan menjauhi larangan Allah, maka dia orang-orang yang bertakwa. Semua di hadapan Allah itu rata, saking ratanya itu kayak keramik rata. Tapi satu orang yang bertakwa, hanyalah itu yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Allah itu mencintai orang yang bertakwa kepadanya. Orang yang selalu dicintai oleh Allah itu seperti apa? Yaitu orang yang bertakwa. Bukan bertakwa itu berarti dia rajin yang menurut manusia tentang ibadahnya, tapi dia masih ngomongin orang, masih hasut sama orang, masih iri dengki, masih punya pikiran pengen jatuhkan sama-sama teman, apa tetangga, apa orang lain yang lebih dari atasnya dia. Nah, semoga bermanfaat ilmu saya. Jadi hidup itu ada dua kunci, sabar dan bersyukur. Insya Allah kalau kita sabar dan bersyukur, insya Allah hidup kita akan makmur. Jadi bukan makmur di dunia aja, tapi di akhirat juga akan makmur. Nah, jadi yang tadi saya bahas adalah ciri-ciri orang yang beriman. Nah, ciri-ciri orang yang beriman itu tadi yaitu syukur, yang kedua sabar, yang ketiga malu terhadap Allah, malu terhadap manusia, malu terhadap diri. Nah, yang terakhir yaitu laksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yaitu imtisalul amrillah wa istinabahi. Semoga bermanfaat ilmu saya. Hud masapa wada mengkada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.